Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim ulama, asatid dan asatidah yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan pula, Bapak Ibu para tamu undangan yang kami muliakan juga, Bapak Ibu wali santri khususnya yang berbahagia pada hari ini, dan anak-anak kami para khotimin dan khotimah yang kami banggakan. Bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat atau di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan beranjaknya kita nanti dari majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita dari segala dosa-dosa kesalahan kita. Allah cucuri rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua, dan Allah kabulkan daripada hajat kita yang hadir di majelis yang mulia ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau tadi Bapak Kepala Sekolah Al-Ustaz Muhammad Taisir menyampaikan kepada kita yang hadir di sini selaku koordinator cabang, beliau katakan kami ini gurunya. Hakikatnya adalah sebaliknya Bapak Ibu, kami yang berguru sama kepala sekolah atau Ustaz Taisir tadi. Karena pada dasarnya kita di koordinator cabang ini kerja atas kerisauan daripada kepala sekolah. Jadi kita ibarat kata itu seorang khodim, pelayan untuk semua kepala TPQ yang ada di koordinator cabang NTB 2. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui hari ini sedang berlangsung juga acara serupa di daerah Cakranegara di TPQ Darut Tauhid, sehingga mungkin Bapak Ibu sekalian khususnya wali santri bertanya, loh kok Ustaz Abdul Aziz atau Abuya kita tidak ada hadir di tempat ini. Nah, jadi beliau sedang menghadiri acara khotaman di TPQ Darut Tauhid di Cakra. Jadi mohon maaf atas ketidakhadiran beliau, sehingga kami di sini mewakili koordinator cabang, malah lebih dominan yang menghadiri TPQ Al-Muhajir sebanyak 3 orang. Ya memang harusnya keempat-empatnya harus hadir. Abuya juga harus hadir di sini, namun karena bentrokan waktu penyelenggaraan khotaman sehingga harus dibagi. Begitu juga kemarin hari Sabtu juga ada 2 lembaga yang khotaman di daerah Kopang dan Pademare Lombok Timur. Itu pun dibagi menjadi dua bagian kami di koordinator cabang, satu ke Lombok Timur, satu juga dua orang ke Lombok Tengah. Satunya ada keperluan sehingga tidak dapat menghadiri acara tersebut. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari koordinator cabang tidak panjang lebar, kami hanya menyampaikan beberapa hal, yaitu ingin mengulas sedikit tentang metode qiraati. Jadi mungkin
para bapak ibu tamu undangan yang belum kenal metode qiraati supaya tahu apa sih metode qiraati. Kalau bapak ibu wali santri yang anak-anaknya ngaji di sini insya Allah sudah tahu, tapi ini sebagai pandangan gambaran saja metode qiraati itu seperti apa. Namun di sini saya mengingatkan kembali, memotivasi kembali kepada bapak ibu sekalian yang anak-anaknya menjadi target untuk dikhotamkan di tahun yang akan datang insya Allah, supaya lebih semangat lagi dengan menghadiri acara Khatmul Quran dan imtihan yang keempat di TPQ Al-Muhajir ini. Karena bapak ibu sekalian, tidak ada yang lebih berbahagia di antara kita yang hadir di tempat ini selain kebahagiaan bapak ibu wali santri yang anaknya dikhotamkan pada pagi ini. Insya Allah mereka yang paling bahagia di tempat ini dibanding kita semua, karena sudah merasakan jerih payahnya sekian tahun mengantar jemput, susah payah diberikan tugas oleh lembaga untuk nyimak anaknya dan lain-lain, diberikan oleh lembaga tugas, berbagai macam tugas, sampai menyiapkan acara seperti ini. Luar biasa perjuangan bapak ibu sekalian. Dan saya berharap kepada bapak ibu wali santri yang anak-anaknya dikhotamkan dan yang tahun-tahun yang akan datang, bagaimana mengawal apa yang telah disampaikan anak-anaknya tadi, harapan cita-cita mereka, lebih-lebih kerisauan daripada bapak kepala sekolah tadi, agar supaya penjagaan bacaan Al-Quran mereka jangan sampai dilalaikan. Dan rata-rata cita-cita tertinggi yang mereka sampaikan itu Masya Allah ingin menjadi hafiz Quran, penghafal Al-Quran. Maka ini tugas tidak sampai di sini sebagai bapak ibu wali santri, jadi terus dikawal bapak ibu agar cita-cita mereka sampai kepada mereka terwujud, sehingga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya kelak di yaumil qiyamah itu didapatkan juga. Sering kita dengar bahwa seorang hafiz Quran, maka nanti pada hari kiamat orang tuanya itu akan disematkan pakaian kebesaran dan mahkota yang Masya Allah sinarnya itu melebihi sinar matahari. Dan saya sempat merinding pernah mendengar satu hadis dari guru saya waktu saya ikut halaqah Quran. Ini pertama kali saya dengar pada saat itu, di antara fadilah-fadilah Quran yang umum yang kita dengarkan. Seperti di backdrop ini ada khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Tapi saya baru mendengar pada saat itu yang membuat saya Masya Allah merinding dan memotivasi saya pribadi. Sampai saat ini saya berjuang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya juga untuk bisa menghafal Al-Quran walaupun agak terlambat ini dibandingkan anak-anak kita. Amin. Jadi dikatakan di sana kurang lebihnya bahwa seorang penghafal Quran itu derajat tertingginya Allah akui dia sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu saya secara akal sehat saya, ya Allah, ini melebihi daripada fadilah-fadilah yang lain. Ibarat kata keutamaan-keutamaan yang lain itu nggak perlu dilihat lah, cukup diakui sama Allah sebagai keluarganya ini udah luar biasa. Nauzubillah, jangan sampai sebaliknya kita tidak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, bahkan sebagai keluarganya. Maka bagaimana kita semua di sini mudah-mudahan termotivasi dari acara ini supaya mendorong diri kita semua untuk belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat, karena dari hadis yang disampaikan oleh kepala sekolah juga tadi,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu fadilah yang luar biasa juga, bukan hal yang kecil. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kira-kira kalau kita semua ditanya, Bapak, Ibu, berapa sih nilai khair itu? Kira-kira kita bisa jawab nggak? Berapa nilai khair? Nggak ada yang bisa. Ulama pun menyampaikan nilai khair itu nggak ada yang bisa jawab berapa. Mau dicontohkan juga seperti apa nggak bisa. Karena yang berhak memberikan nilai khair itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jangan melihat umur, saya udah tua, kemudian tidak mau belajar. Tidak ada batasan usia orang belajar Al-Quran. Maka sekali lagi mudah-mudahan dari kehadiran kita di tempat ini, di majelis yang mulia ini, mendorong kita semua untuk semangat belajar lagi dan lagi sampai kita tiada lagi di dunia ini, insya Allah semua ya. Nah, metode qiraati alhamdulillah hadir di Indonesia ya, insya Allah pada tahun 1963. Setelah pada umumnya kita ketahui metode yang digunakan di Indonesia ini banyak dulu metode Baghdadiyah. Saya pernah mengaji, alhamdulillah dapat juga merasakan belajar metode Baghdadiyah di orang tua saya, guru-guru saya dulu. Ya, dengan dalam metode Baghdadiyah itu sistem mengeja. Dan kalau kita tanya, mungkin kalau ditanya orang tua dulu, metode Baghdadiyah ini yang nulis siapa? Dari mana? Jadi sejarahnya kadang-kadang kita banyak yang tidak tahu, kecuali para ahlul Quran terdahulu itu turun-temurun sampai kepada kita di Lombok dengan banyak macam perubahan. Jadi kalau kita memang belum pernah telusuri metode Baghdadiyah ini seperti apa aslinya, cara mengajar ini seperti apa, karena dilihat di setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di kampung Melayu saja dulu kita ngaji alif atas A, alif bawah I, alif dapat U, A, I, U, alif 2 atas A, alif 2 bawah I, alif 2 bawah alif 2 dapat Un, An, In, Un. Nah itu kita pelajari dulu. Tapi tidak sedikit juga dari metode Baghdadiyah itu lahir daripada ulama-ulama Al-Quran. Ahlul Quran itu banyak lahir juga dari metode Baghdadiyah. Namun sampainya kita kemari mungkin karena turun dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru sampai kepada kita, yang kita rasakan itu kurang penjagaan dan tidak tahu silsilah sanadnya sampai ke guru yang menulis dari metode Baghdadiyah ini, sehingga setiap daerah berbeda-beda. Kelompok tengah saja sedikit beda caranya mengeja, atas be atas be, walaupun ujung-ujungnya sama gitu. Di Jawa pun dengan bahasa Jawa mengejanya, tapi saya tidak tahu cara ngeja di Jawa bagaimana gitu. Jadi berbeda-beda. Nah, metode qiraati di situ tertulis di spanduk itu ada nama pesan Kiai Dahlan Salim Zarkashi, jangan warisi bacaan Al-Quran yang salah karena yang benar itu mudah. Jadi Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala ini adalah penyusun daripada metode qiraati. 1963 itu sudah hadir di tengah-tengah negara Indonesia, diterapkan mulai di Pulau Jawa Tengah, daerah Semarang pertama kali. Di sana diterapkan sampai menyebar kepada kita di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah di Lombok ini sudah masya Allah kalau dikalkulasikan sudah sekitar 11 tahun metode qiraati berjalan.
di daerah Lombok. Jadi beliau dengan kerisauannya menghapus daripada metode mengeja yang tadinya mengeja kemudian baru dibaca, itu menjadi lihat baca. Jadi kalau Baghdadiyah lihat, eja, baru dibaca. Tapi kalau di metode qiraati lihat, langsung baca. Jadi tidak ada mengeja, langsung baba, aba, ababa, ba, aba. Anak-anak tidak diajarkan mengeja. Nah itu yang dicetuskan oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah seperti yang kita saksikan tadi, bagaimana anak-anak kita mengkhatamkan Al-Quran, bacaannya luar biasa, baik dan benar, dan melalui daripada proses yang subhanallah cukup panjang, minimal 2 tahun, maksimalnya tidak terbatas. Mereka belajar menyelesaikan pendidikan Al-Quran mereka. Jadi alhamdulillah dengan metode qiraat ini anak-anak kaum muslimin banyak dimudahkan dalam belajar Al-Quran. Bahkan bukan hanya anak-anak saja yang belajar, dengan metode qiraat ini luar biasa menumbuhkan giroh semangat orang-orang tua juga. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di buku qiraati anak-anaknya, cover paling depan itu ada bagian pojok kanan sebelah bawah. Nanti boleh dilihat atau mungkin sudah dihafal sama Bapak Ibu wali santri. Di sana ada tulisan untuk anak TK usia 4 sampai 6 tahun. Betul ya Pak? Pernah lihat Pak? Ibu pernah lihat ya? Tulisan untuk anak TK usia 4 sampai 6 tahun. Tapi ternyata Bapak Ibu, kita lihat di Lombok ini, bahkan di Pulau Jawa juga yang dari lahirnya qiraati, itu yang belajar juga usia 40 sampai 60 tahun bahkan lebih. Ada yang belajar Al-Quran dengan metode qiraati juga. Artinya apa? Ruh daripada Quran itu disampaikan oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi lewat tulisannya, itu mencakup semua usia, tidak ada batasan, bukan untuk 4 sampai 6 tahun saja, tapi tinggal tambahkan nolnya saja di belakang, 40 sampai 60 tahun. Di Al-Muhajir pun ada membina usia 40 sampai 60 tahun. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa bahwa usia kita menghalangi kita untuk belajar Al-Quran. Maka kita lagi dan lagi coba, jangan menyerah. Itu kalau orang tua saya Pak Ajipir itu pernah menyampaikan, ada yang belajar giginya, mohon maaf, lagi kurang gitu giginya, sehingga kalau nyebut huruf ro itu tak bisa lo gitu, karena tidak ada yang menyangga lidahnya untuk nyebut ro, lolos dia gitu. Tapi tidak menyerah sampai di situ. Bahkan di tahun kalau nggak salah 2018 kemarin, sampai pembinaan calon guru kami dapat satu orang tua, Masya Allah Pak, sudah tua, kalau nggak salah umurnya itu 70 kalau nggak salah. Itu jadi calon guru Pak, giginya masih bagus, sudah ubanan, sudah tua, semangatnya luar biasa untuk menjadi calon guru, untuk ngajar Al-Quran itu luar biasa. Itu saya tuh waktu orang tua pertama yang menjadi peserta tasqih dan metodologi sampai PPL mendapatkan izin mengajar syahadah metode qiraati untuk mengajar anak-anak. Sampai sekarang masih aktif mengajar di daerah Peraya Gerunung, Lombok Tengah. Itu orang tua pertama dari tahun 2011 yang syahadah banyak dikeluarkan. Pertama kali orang tua seusia itu hadir di tengah-tengah metode qiraati, mendapatkan syahadah Al-Quran metode qiraati.
Makanya waktu itu kami cerita di teman-teman di Jawa itu, Masya Allah, mereka luar biasa mengapresiasi. Pertama, usia 70 tahun jadi calon guru. Di Jawa ternyata belum ada, Pak. Yang ada umur 35, 40 itu jadi calon guru. Nah, ini sebagai motivasi kita semua supaya terus belajar Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kami ingin menyampaikan pesan daripada Kiai Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah ta'ala kepada anak-anak yang khotam Al-Quran. Anak-anak ini ada 9 orang ya. TPQ Al-Muhajir di tahun lalu itu mengkhotamkan 10 orang Bapak Ibu sekalian. Tahun ini turun menjadi 9. Nah, ini menjadi evaluasi kami dan lembaga. Tadi sudah disampaikan oleh orang tua kami, Bapak Haji Tirmizi, bahwa yang dievaluasi itu sebenarnya bukan para Khotimin dan Khotimat, melainkan lembaga dan kami di koordinator cabang. Seharusnya di setiap tahun itu harus meningkat. Kalau tahun lalu 10 itu berkelipatan 2, Pak, jadi 20, atau minimal naik angkanya jadi 12, 13 dan seterusnya. Tapi ini ada penurunan menjadi 9 orang. Itu menjadi evaluasi untuk tahun yang akan datang, supaya di TPQ Al-Muhajir ini semakin banyak yang dikhotamkan oleh TPQ Al-Muhajir. Insyaallah ya, kita doakan semua. Jadi anak-anakku, para Khotimin dan Khotimah, pesan dari Kiai Dahlan Salim Zarkashi untuk anak-anak yang khotam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kenapa dibahasakan khotaman, bukan wisuda atau bukan namatan? Ini edukasi pembelajaran untuk kita semua, bahwa bahasa itu memang membedakan artinya, makna, walaupun satu kata tapi maknanya berbeda. Kalau teman-teman Jawa sampaikan wisuda itu wis sudah selesai sudah, sehingga Dahlan tuh tekankan jangan pakai bahasa wisuda tapi khotaman. Kenapa? Karena orang yang khotam Al-Quran itu setelah dia khotam itu akan ulang lagi. Seperti tadi Bapak Ibu lihat, anak-anak baca dari Al-Duha sampai An-Nas, balik lagi Al-Fatihah sampai akhir suratul Baqarah. Karena setelah khotam selesai An-Nas, dari Al-Fatihah mereka baca sampai An-Nas, ulang lagi, itu namanya khotaman. Kalau namatan ya tamat juga sudah. Kalau orang tua kami juga dipiring sering diulang-ulangnya ya, ada satu cerita gitu. Bahasa namatan ini menjadi mindset yang salah akhirnya. Ketika ditanya, ada satu bulan ditanya, makan dek ngaji, wah saya ketamat gitu. Jadi berarti dek ngaji Pak, udah tamat katanya gitu. Beda. Makanya ini kita diajarkan untuk mengganti pola pikir kita. Setiap bahasa itu maknanya berbeda gitu. Jadi diganti istilah wisuda dan namatan itu menjadi khotaman Al-Quran ya. Pesannya adalah anak-anakku, bagaimana setiap anak yang khotam Al-Quran itu supaya setiap hari setelah khotam Al-Quran ini anak-anak menjaga bacaan Al-Qurannya. Tadarus setiap hari minimal berapa anak-anak? 1 juz. Siapa yang siap 1 juz setiap hari? Loh kok ragu-ragu angkat tangannya? Siapa yang siap 2 juz 1 hari? Nah, turun tangannya setelah 2 juz. 1 juz ya. Ya, insya Allah nanti Bapak Ibu saksikan kesiapan mereka ini terus dikawal Bapak Ibu sekalian, sehingga harapan dari lembaga khususnya kepala sekolah tadi itu tidak merubah daripada kualitas bacaan anak-anak kita yang sudah baik dan benar. Kemudian anak-anak bagaimana setelah khotam Al-Quran ini meningkatkan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya ya. Setiap pagi habis sholat subuh cari orang tuanya, cium tangan bapak ibunya, dicium tangannya, kemudian terus dan terus berdoa untuk kedua orang tuanya.
Ya, apa doa? Coba sama-sama rame-rame doakan kedua orang tuanya. Setiap sholat harus diingat doanya. 1, 2, 3. Amin. Ya, jangan lupa setiap saat, setiap waktu itu ingat orang tua, doakan. Itu pesan yang disampaikan oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi untuk anak-anak yang khatam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana anak-anak yang khatam Al-Quran ini, entah itu program selanjutnya orang tua sudah punya hajat akan memondokkan atau melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu tahfizul Quran. Di metode qiraati wadahnya sudah disiapkan. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Qiraati ada program tahfizul Quran dengan istilah PTPT, pasca TPQ program tahfiz. Itu sudah ada di wilayah Lombok, dan alhamdulillah sudah beberapa angkatan anak-anak yang khatam itu sudah jalan. Ada yang sudah 10 juz ke atas, sudah mulai menghafal. Jadi jangan sampai di sini saja perjuangan Bapak Ibu, terus kawal daripada cita-cita anaknya, harapan anaknya untuk bisa menjadi hafiz Al-Quran. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebarokahan majelis ini, mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi anak-anak kita untuk mencetak mereka menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk kita semua. Semoga hajat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan diijabah. Lahumul Fatihah. Demikian dari kami, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf murni daripada kebodohan saya sendiri. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.